guys, welcome back with me and my pajama pants. Jadi hari ini random banget, tiba-tiba gue kepikiran terus kayak pengen ngobrol aja gitu, kayak ngobrol aja gitu sama temen gitu kan. Karena gue tuh suka kayak gitu guys, kayak gue kadang suka kepikiran topik apa terus kayak pengen bikin video biar kayak bisa share. Terus jadi hari ini gue pengen sharing tentang endorsement, tentang dunia perendorsementan dan tentang slimming produk, diet produk dan lain-lain. Oke, kita mulai aja langsung. Let's spill the tea. Sebenarnya nggak ada tea gimana-gimana juga sih, cuma pengen cerita-cerita aja. Jadi ini dimulai dari dimana video diet gue tiba-tiba bam meledak gitu kan. Brand itu tuh pasti akan approach kalian di saat kalian punya video yang tinggi viewsnya. Dan karena gue mulai aktif lagi di YouTube, banyak brand yang approach gue, terutama brand yang mengeluarkan produk tentang slimming. Gue sendiri di sini gue nggak terima endorse produk diet, tapi produk diet yang dalam arti kayak obat diet, terus kayak pokoknya sesuatu yang konsumsi yang katanya iming-imingnya bisa bikin kalian kurus atau lose weight. Kenapa gue nggak terima? Karena ya gini, gue dari awal banget gue bikin video, gue juga udah kasih tahu kalian kan kalau misalnya gue tuh anti banget sama obat-obatan diet. Karena me personally gue udah pernah coba semuanya, kayak gue udah coba banyak banget obat diet, dari yang kalau gue sebutin pasti kalian akan tahu brandnya. Gue udah coba dari brand-brand terbesar, gue udah cobain juga brand-brand yang dikeluarin artis yang kayak katanya dia kurus karena minum itu selama ini. Gue tuh udah coba semua, karena di saat kalian lihat kayak brand besar terus juga lihat yang testinya banyak banget, yang kayak iya testinya banyak banget nih, pasti bener deh, fix gue bisa kurus pakai ini. Kalian tuh pasti tergiur gitu loh, pasti kayak ngerasa kayak oh gila kayaknya ini bener deh. Gue tuh juga seperti itu dulu, makanya gue udah cobain banyak banget dan nggak berhasil. Slimming pill, diet drink yang iming-imingnya bilang kalau misalnya kalian minum ini bisa kurus, itu complete bullshit, like completely bullshit. Gue udah pernah bilang di awal, kalau misalnya ada minuman atau obat yang bikin kalian kurus cuman dengan minum itu doang, tanpa diet, tanpa olahraga, semua orang udah kurus di dunia ini karena semua orang udah tinggal minum obat itu aja. Balik lagi ke endorsement. Jadi karena sekarang kayak lumayan banyak brand yang approach gue untuk nawarin endorsement dan lain-lain, gue nggak akan di sini sebutin brandnya apa karena gue nggak mau dituntut ya. Takut banget gue. Gue personally kalau misalnya ada orang yang approach gue untuk endorsement, gue udah tulis di terms and condition gue kalau misalnya gue nggak mau di brief, gue maunya honest opinion. Pokoknya kalau misalnya gue suka produk lo, gue akan review, tapi kalau gue nggak suka, gue akan refund. Itu semuanya udah gue tulis di sana, dan gue nggak mau ada brief, gue nggak mau ada script. Pokoknya gue nggak mau disuruh bohong. Waktu itu ada satu brand yang lumayan besar approach gue untuk endorsement, dan ternyata dia nawarin slimming produk. Dan sebelum gue iyain, dia udah kirimin briefnya, dia kirimin skripnya kurang lebih dia suruh ngomong berat badanku dari segini sampai segini karena minum ini, dan sekarang anakku yang sempit, yang tadinya sempat kesempitan, sekarang udah bisa muat lagi. Terus disuruh ceritain susahnya jadi orang gemuk, susahnya diejek-ejek, pokoknya sedihnya jadi orang gemuk. Terus disuruh ceritain seperti itu. Dan sejak gue nemuin produk ini, gue udah gak kayak gitu lagi karena gue udah kurus sekarang. Intinya itu. Ini skripnya panjang banget. Jadi gini, ini tuh bukan brand pertama yang seperti ini. Udah ada brand-brand sebelumnya yang menawarkan gue untuk endorsement, dan mereka ngasih script atau brief untuk kayak kalian ngomongnya harus gimana. Gue nggak menentang brief dari brand ya, kan setidaknya brand udah bayar lo, jelas dong dia maunya kayak gini lo ikutin. Beda ya briefnya kalau misalnya kita ambil brand ini, gue nggak, ini cuma masih contohnya banget, misalnya brand Tokopedia misalnya endorse gue, terus kayak gue nggak ada endorse Tokopedia, cuma misalnya Tokopedia mau endorse gue, terus dia kasih brief kayak oh iya briefnya dulu, inget gak sih kalian kan sempat kayak banyak influencer yang post foto tentang Tokopedia yang mereka tiduran terus kayak ada barang-barang gitu di sini-sininya gitu. Mau kalau misalnya brief gitu kayak misalnya iya aku mau fotonya kalian tuh tiduran terus ada barang-barang kesukaan kalian, terus jangan lupa pakai hashtag misalnya di Tokopedia aja, pakai hashtag apa gitu captionnya jangan lupa tag ini itu ya. Itu kalau di brief kayak gitu ya gue nggak masalah, kan itu cuma syarat dan ketentuan mereka. Tapi yang gue masalah adalah kalau misalnya brand yang ngasih brief yang dimana kalian tuh disuruh bohong untuk mempromosikan produk tersebut. Gue pernah ngalamin dimana, ini waktu awal-awal banget ya, gue masih belum tahu banget soal dunia, sekarang juga masih belum tahu banget sih, cuman gue bener-bener masih kaget gitu loh kalau misalnya ada brand approach gue, yang apalagi brand besar. Gue deal sama brand ini, terus
karena gue pikir kayak, oh ini gila brand besar nih, opportunity yang bagus banget gitu kan. Gue deal, dan ternyata habis deal dia baru ngirimin brief, dan gue baru disitu kaget kayak, oh ternyata ada ya namanya brief seperti ini gitu loh, yang dimana kalian tuh ya pretty much suruh bohong. Karena briefnya tuh bener-bener bohong banget dan spesifik banget, kayak gue nggak mau sebutin ntar takutnya ketahuan brand apa. Pokoknya intinya adalah dia suruh bohong banget gitu lah. Terus akhirnya gue shock lihat itu, dan gue langsung gue minta kalau misalnya gue refund aja gitu loh. Produknya tuh juga belum gue pakai kan, gue bilang kayak gue balikin aja produknya dan gue refund aja ya, karena gue nggak bisa kayak gini gitu loh. Nah di sini gue tuh bukannya mau sok suci atau berasa kayak ngomong ke kalian kayak look at me guys, kayak lo harus percaya sama gue, kayak gue tuh orangnya jujur banget gitu. Gue nggak ada maksud kayak gitu sama sekali. Cuman gue di sini cuman kayak, kalau gue personally kenapa gue nggak mau terima endorsement seperti itu, karena pertama gue punya apa ya, bukan punya image atau punya reputasi, cuma maksudnya kayak gue mendingan gue jaga dignity gue gitu loh. Kayak gini deh, kalau misalnya banget nih, misalnya gue terima satu endorsement slimming product dan gue bilang kayak, guys jadi tuh gue minum ini guys, tau gak sih selama ini tuh gue kurus karena gue minum ini. Gue tahu penonton gue itu nggak bodoh gitu loh, pasti mereka juga sadar kalau misalnya, lah gimana sih Just Touch kan dulu ngomong kalau lu tuh anti sama obat, dan Just Touch tuh dulu ngomong lu tuh kurus karena lu usaha selama setahun ini kan. Pasti orang-orang nggak bodoh gitu dong, pasti mereka nangkap kayak, kok si Pauline jadi endorsement slimming product sih, padahal Just Touch dulu dia terus bilang kalau misalnya slimming product tuh bullshit. Karena pasti akan merasa kayak gitu dong. Pertama, gue nggak mau seperti itu. Misalnya ada viewers baru gue yang baru nonton video gue yang gue lagi endorsement itu kayak, "Ay guys, jadi gue turun 10 kilo karena gue minum ini." Pasti ada nih viewers yang ngerasa kayak, "Oh my god, berarti dia sekarang kurus kayak gini karena dia minum ini. Oke, gue beli." Gimana kalau misalnya ada orang yang seperti itu? Namanya membodoh-bodohi orang gitu. Dan gue nggak mau. Kayaknya gue ngomong gini tuh gue bakal di blacklist banyak banget brand diet. Bukannya gue sombong, bukannya gue ngerasa kayak gue hebat banget gitu, kayak nolak-nolakin brand, nggak sama sekali. Tapi justru gue tiap kali nolak kayak, bye-bye money. Tapi nggak juga sih, gue semoga untuk seterusnya dan kedepannya gue nggak akan terbutakan oleh uang. Demi uang gue harus bohong, gue semoga nggak akan kayak, karena menurut gue dignity itu lebih penting daripada uang. Menurut gue ya, kalau misalnya emang produk lu bagus dan produk lu itu beneran ngurusin gitu loh, ngurusin badan, brand ini nggak akan sampai bikin skrip segitunya untuk influencer ngomong gitu loh. Kayak kalau misalnya emang beneran produk lu bagus, kayak semua orang pasti bakal reviewnya bagus-bagus aja nggak sih? Ngerti gak sih? Kayak, jadi kalau misalnya emang produk lu bisa segitunya ngurusin orang, mestinya lu nggak sampai suruh influencer untuk bohong segini. Makanya gue di sini gue mau kasih tahu kalian, jangan tergiur dengan slimming produk, diet produk. Yang akan bisa ngebantu kalian untuk turun berat badannya adalah apa yang kalian konsumsi ke dalam tubuh kalian. Bukan karena obat, bukan karena apapun. Mungkin memang bener ada kayak misalnya, "Kak, aku tapi pernah minum ini tapi beneran turun kok." Mungkin, cuman kalau gue di pengalaman gue ya, misalnya obat diet itu dia kasih iming-iming kayak, "Nih obat itu bisa bikin kurus," cuman ada syarat dan ketentuannya. Kayak tetap harus olahraga teratur, tetap harus jaga porsi makan. Kebanyakan diet produk tuh seperti itu. Iya, maksudnya gimana ya? Gimana lu nggak turun? Kan lu juga olahraga teratur dan jaga pola makan. Nggak perlu pakai obat itu, kayaknya juga lu udah bakal turun deh. Itu kebanyakan obat yang gue minum tuh seperti itu ya. Pasti ada di belakangnya kayak tetap jaga pola makan, tetap olahraga teratur. Seperti koko gue. Jadi waktu awal-awal banget gue diet, jadi gue tuh diet bareng sama koko gue. Nah, koko gue itu konsumsi obat diet. Tuh obat dietnya mahal banget guys, bener-bener obat dietnya mahal banget. Dan ini juga dari brand yang terkenal banget, kayak brand super besar, mahal banget. Dan ya, koko gue turun beneran, minum itu 2 minggu turun 5 kilo kalau nggak salah. Terus koko gue bilang kayak, "Ih beneran loh, obat pengaruh gitu kan." Menurut gue, ya jelas lah pengaruh, kayak, tapi itu bukan obatnya, itu karena emang lu jaga makan gitu loh. Karena obat itu bilang dia bisa bikin kurus, tapi dia tuh dikasih pola makannya gitu. Kayak jadi setiap pagi koko gue sarapannya cuma boleh telur putih, terus siangnya cuma boleh makan ayam bakar, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan nasi, makan mie nggak boleh, dan malamnya cuman minum shake. Dia kasih susu shake gitu, dan udah cuman itu doang. Ya jelas lah lu turun. Paginya lu cuma makan telur putih, siangnya lu makan dada bakar, dan malamnya cuma minum shake. Jelas lu turun, nggak perlu pakai
obat itu. Cuma gue yakin kalau misalnya lo emang kayak gitu terus ya lo bakal turun gitu loh. Jadi menurut gue itu bullshit banget, kayak minuman obat itu bullshit banget. Dan sekarang koko gue setelah itu udah nggak minum lagi. Setelah nggak minum lagi dan setelah balik lagi ya berat badannya balik lagi gitu, naik lagi. Karena yang gue bilang, diet itu adalah lifestyle. Kalian nggak bisa kayak cuman diet cuma sebulan 3 bulan terus kurus, kalian balik lagi ke lifestyle lama terus kalian expect untuk maintain berat badan itu. Enggak, gue nggak nyindir influencer besar di luar sana yang kayak terima endorsement terus kayak terima brief kayak gini. Silakan, itu kan namanya kita juga semua cari duit ya. Gue cuma pengen kasih tau kalian untuk be smart gitu loh. Di sini gue ada contoh dimana brand slimming ini kasih gue script. Gue yang super kecil gini aja banyak brand yang seperti ini untuk approach gue. Gue nggak bisa bayangin kalau misalnya kalian tuh udah influencer besar, pasti banyak banget. Dan influencer super besar itu kalau misalnya mereka terima produk ini dan mereka ngomong ke kalian gitu kayak, ya guys, ini produk ini bikin gue kurus gini. Gue nggak bilang kayak jangan percaya itu bohong guys, kayak gue juga nggak enak ngomongnya, kayak cuman gue pengen kalian lebih pintar lagi dalam memilah gitu. Jadi gini, kayak brand ini aja tuh udah nyuruh gue kayak ngomong kayak misalnya gue tuh turun karena pakai produk ini. Jadi kalian tuh harus pintar-pintar memilah yang mana yang benar gitu loh. Apakah benar influencer ini tuh kurus karena produk ini, atau ini tuh cuman script dari brand tersebut gitu. Menurut gue sih nggak worth it ya coba-coba minuman-minuman kayak gituan, karena gue sendiri udah nyobain. Gue udah pernah, makanya gue share pengalaman gue di sini. Dan no gitu loh, kalau kalian pengen hidup sehat, kalian pengen beratnya ideal, berusahalah kayak ganti pola makan kalian, berusahalah untuk mulai olahraga, mulai aktif gitu loh. After all itu tuh benefitnya untuk diri kalian sendiri. Jangan cari jalan pintas gitu loh, kayak kalian malas olahraga, kalian malas jaga makan, kalian pengennya minum sesuatu aja yang bikin kalian kurus. Karena tuh nggak ada guys, nggak ada yang namanya magic pill seperti itu. Jangan terlena dengan kata-kata orang yang kayak, oh my god guys, percaya nggak sih gue tuh kurus karena ini. Karena kayak mungkin bener, juga mungkin banget kalau itu tuh bohong gitu loh. Mungkin banget tuh emang disuruh sama brandnya. Ada juga yang pernah nawarin gue korset, kayak korset bikin kurus. Aduh, zaman hari ini gitu masih percaya korset gitu loh. Kayak guys gini loh, korset itu cuma kayak sesuatu yang membabat perut kita. Gak mungkin karena perut kita dibabat kita jadi kurus tuh, nggak mungkin. Membentuk pinggang mungkin, tapi kalian tuh harus search juga loh, kayak korset itu bisa bahaya juga untuk kalian. Kak bilang bikin kurus ya kayak impossible gitu loh, impossible. Oh terus juga ngomongin PP, paid promote. Gue juga sendiri gak terima paid promote karena gini sih, bukannya nggak mau duit sih. Ya, paid promote itu kalau misalnya kalian nggak tahu tuh sistemnya kayak online shop ngasih kalian kayak foto produknya atau video produknya, terus kalian harus taruh di story dengan caption kayak, guys ini tuh makanan terenak di dunia ini, atau misalnya guys ini tuh skincare terajaib, kalau misalnya kalian nggak mau kulit glowing kalian pakai ini. Padahal gue sendiri nggak pernah pakai produk itu, bahkan gue nggak pernah ngerasain produk itu gitu loh, tapi bilangnya kayak, oh ini the best product ever, you guys should try. Ya kan pernah ada kejadian dimana satu influencer besar kayak paid promotin Allshop yang jual tiket airline, tiket pesawat, terus akhirnya followersnya pada beli di dia, dan ternyata Allshop ini penipu guys. Jadi kayak banyak banget yang ketipu, duit udah beli tiket pesawat di dia, taunya ditipu. Dan akhirnya influencer ini dapat backlash gitu. Gue nggak mau seperti itu loh, kayak makanya gue bilang lebih berhati-hati dalam mengambil paid promote gitu loh. Bahkan kalau gue sendiri gue nggak mau paid promote, karena gue nggak mau kalau misalnya gue paid promote sesuatu yang bahkan gue nggak tahu itu apa, terus ada followers gue beli. Misalnya gue paid promotein skincare gitu ya guys, kalian mau tau nggak gue putih kenapa? Karena gue pakai skincare ini guys. Terus ada followers gue merasa kayak, oh gue pengen putih, cipulan aja bisa putih pakai itu, gue juga bisa berarti. Terus dia beli, terus dia kepake, terus taunya dia alergi, taunya diiritasi, taunya kulit dia gimana. Siapa yang salah? Gue nggak sih? Lebih value followers gue aja sih, kayak gue nggak mau bohong-bohongin followers gue gitu loh. Jadi kalau misalnya emang gue review sesuatu ini, oh produk ini emang beneran bagus, makanya gue pengen promotin ke kalian kayak, guys produk ini beneran bagus loh. Jadi inti dari inti adalah berhati-hatilah, lebih memilah-milah aja yang mana yang bener bagus, yang mana kayak beneran bagus gak sih gitu loh. Ya guys, jadi itu chit-chat hari ini. Super panjang ternyata. Ya senang aja sih ngobrol-ngobrol kayak gini gue. Semoga kalian juga suka dengerin gue. Oke guys, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Mwah.